Bab 1031. Pria berjanggut itu memuntahkan seteguk besar darah dan berkata dengan kengerian dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, "Itu anjing iblis dari neraka. Benar-benar menakutkan. Mungkinkah nubuatan Tuhan akan menjadi kenyataan?" Sekelompok orang gila berbicara tentang penyakit mental yang mematikan, betapa menyebalkannya mereka. Mata Zuin bis dingin, dan dia menamparkan tubuh pria berjanggut itu hingga berkeping-keping dengan satu cakar. "Yasuo!" Sekelompok orang barat dengan salib tergantung di dada mereka berteriak ketakutan. Kaki tangan vampir itu menakutkan. "Amin, tolong Tuhan memberkati saya dan menghancurkan kejahatan." Binatang Zuin menjadi ganas, dan dalam sekejap, kekuatan Taiyin menyebar, dan sekelompok prajurit barat langsung membeku, seperti patung yang hidup dan hidup. Namun saat angin bertiup, ia berubah menjadi puing-puing. Keluarga Paman Tom gemetar ketakutan, dan ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi tubuh mereka. "Oh, Tuhan! Apa yang saya lihat?" Sekelompok malaikat Tuhan, dan dua setan. Pandangan Paman Tom tentang orang-orang biasa telah benar-benar runtuh, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat menolak menghadapi keberadaan seperti ini. Jadi, apapun yang Aiden tanyakan, dia akan menjawab. Namun jawaban Paman Tom membuat Aiden sangat kecewa. Bukan naga zombie yang membunuh 3 keluarga Paman Tom, melainkan zombie generasi kedua yang digigit naga zombie. Aiden membawa kesakitan pada keluarga Paman Tom yang beranggotakan 3 orang, dan mengakhiri hidupnya sebagai manusia dan hantu. "Kembalilah," kata Aiden. Setelah kembali ke hotel, Aiden langsung merasa marah di dalam hatinya. Karena seluruh hotel diselimuti udara hitam pekat, pelayan di meja depan dan 7 lubangnya mati kehabisan darah. Melissa sedang berkelahi dengan seorang wanita barat. Tubuh halusnya ditutupi lapisan api, dan suhu tinggi yang mengerikan melelehkan segala sesuatu di sekitarnya. Wanita barat ini juga berada pada level dewa. Setelah pertempuran sengit, Melissa benar-benar membunuhnya. "Sepertinya ada yang tahu bahwa kita akan datang ke Amerika," kata Aiden dengan sungguh-sungguh. Dia di sini untuk menyelidiki naga zombie. Jika orang lain melawannya, Aiden tidak keberatan menghancurkan mereka. "Itu menjijikkan. Aku perlu mengganti pakaianku." Melissa melirik selimut hitam di pakaiannya dan berganti menjadi gaun one piece. Saat ini, mobil polisi sedang diparkir di luar hotel. Polisi Amerika, dengan perisai di satu tangan dan senjata panjang di tangan lainnya, berdiri siap dan mengepung hotel. "Orang-orang di dalam, dengarkan, Anda dikepung. Hentikan perlawanan yang tidak perlu," seorang petugas polisi Amerika yang tinggi berteriak melalui pengeras suara. Aiden berjalan keluar, Melissa memegangi lengannya di samping Aiden, diikuti oleh seekor anak anjing, seperti pasangan yang telah jatuh cinta selama bertahun-tahun dan membawa seekor anjing peliharaan saat berlibur. Polisi Amerika mengerumuni dan mendorong Aiden dan Melissa ke tanah. "Kami tidak membunuh orang. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya," kata Aiden dingin. Meskipun dia dan Melissa adalah satu-satunya orang di hotel yang masih hidup, dan mereka menjadi sasaran kecurigaan terbesar, Aiden jarang menjelaskan kepada polisi Amerika, dan dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan apapun. Polisi Amerika di sebelahnya sangat marah dan menempelkan pistolnya ke pelipis Aiden. Boom! Detik berikutnya, lebih dari selusin mobil polisi terguling oleh gelombang udara yang tak terlihat dan hancur berkeping-keping, seolah-olah berada di film. Sekelompok polisi Amerika terjatuh ke tanah. Aiden dan Melissa pergi dari sini. Keesokan harinya, kejadian ini membuat khawatir seluruh negara bagian Florida. Televisi pemerintah melaporkan kejadian tersebut dan hotel ditutup rapat. Aiden dan Melissa menjadi buronan penjahat. "Saya tidak menyangka setelah mengunjungi Amerika, saya akan menjadi penjahat," kata Aiden sambil tersenyum. Namun, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Jelas sekali bahwa seseorang dengan sengaja memasang jebakan terhadapnya. Namun, Aiden tidak berencana untuk tinggal lama di Amerika Serikat. Setelah menemukan naga zombie tersebut, ia berencana untuk pergi dari sini. Setelah 2 hari bersembunyi di Florida, para biksu setingkat mereka sudah bisa melanggar aturan suatu tempat, dan tentu saja mereka tidak peduli dengan identitas penjahat yang dicari. "Kultivasi saya telah menembus tahap tengah alam ilahi." Melissa tidak bersantai dalam kultivasinya. Di bawah bimbingan Aiden, dia segera menyampaikan kabar baik. Pada saat yang sama, ketika dia keluar untuk mencari informasi, dia kembali seperti binatang Zuin yang sedang menjalankan tugas. Dia menatap Aiden dengan marah dan berkata, "Saya mendapatkan informasi yang Anda inginkan dari pasar gelap bawah tanah. Ada sisi dunia ini yang lurus, namun ada juga sisi yang tersembunyi di dalam tanah dan tidak pernah terlihat terang. Pasar gelap bawah tanah adalah tempat di mana berbagai kekuatan bawah tanah di Florida diorganisir, terdapat campuran antara baik dan buruk, dan banyak hal teduh yang tersembunyi. Tentu saja ada juga berita tentang vampir. Hanya dalam 10 hari, insiden vampir terjadi di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Di antara mereka, 7 negara bagian adalah yang paling tragis, dengan 70.000 orang diserang. Mustahil bagi 70.000 orang ini untuk menyerap satu persatu energi naga zombie dalam waktu sesingkat itu. Hanya ada satu kemungkinan.
Artinya, banyak orang yang terjangkit zombie naga menjadi zombie generasi kedua, kemudian terus menghisap darah manusia dan menjadi zombie generasi ketiga. Ibarat bola salju, ia semakin membesar. Ambisi naga zombie ini adalah membentuk pasukan zombie. Apakah rencana seperti ini benar-benar sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh zombie? Melissa sedikit mengernyit, menjadi bingung. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, sungguh aneh. Aiden mengerutkan kening, dan rasa dingin di matanya menghilang. Sepertinya seseorang tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Melissa sangat pintar dan memikirkan banyak hal sekaligus. Huff. Zuyinbis mendengus dingin. Aura yang kuat dilepaskan. Pintunya langsung hancur, dan sesosok tubuh berlumuran darah di luar jelas tidak menyangka pemandangan ini. Dia terbang keluar dan jatuh langsung dari langit. Untungnya, ini adalah orang barat yang kuat, dan dia tidak bisa dikalahkan sampai mati pada ketinggian ini. Ada raungan marah, dan sesosok serigala bergegas, darah di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pisau baja bersinar dengan warna merah darah yang aneh dan menghantam langsung ke wajah Aiden. Wajah Melissa menjadi dingin saat dia muncul di depan Aiden dan menendang pisau baja itu, bersama dengan tubuh pria itu, terkoyak di udara dan darah muncrat. Pemandangan ini membuat takut banyak orang yang lewat, yang berteriak ketakutan dan melarikan diri. Palsu, ayolah, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuh mereka. Raungan keras terdengar, tapi seorang wanita mundur. Di depannya, sekelompok pria barat kuat yang mengenakan pakaian berlumuran darah dan wajah dingin berkerumun seperti pejuang yang tidak takut mati. Orang-orang ini semuanya berada di alam dewa. Tapi ada banyak semut, tapi mereka tidak bisa menarik perhatian naga. Aiden dan binatang Zuyin tidak mengambil tindakan, sementara Melissa membunuh orang barat yang kuat ini sendirian. Ini adalah semacam penempaan bagi Melissa, lagi pula, kualifikasinya sangat kuat, tetapi dia sebelumnya terbelenggu oleh energi spiritual bumi dan merasa sulit untuk menerobos. Bab 1032, Bunuh. Tentu saja Aiden tidak membiarkan Melissa berada dalam bahaya, pikirannya selalu terkunci di medan perang. Dalam pertempuran sengit, tubuh Melissa ditutupi api, dan teratai api muncul di sekelilingnya. Setelah menyentuh orang, mereka meledak satu demi satu. Dalam kobaran api tersebut, banyak orang yang terbang mundur dan kehilangan nyawa. Di sisi lain, Zuyinbis, di bawah instruksi Aiden, meledakkan beberapa pembangkit tenaga listrik barat yang tidak dapat ditangani oleh Melissa dalam satu tarikan napas, dan saat tubuh mereka membeku, mereka berubah menjadi puing-puing. Hanya dalam selusin napas, orang-orang barat yang kuat ini semuanya tersingkir. Wanita itu ketakutan dan lari. Sosok Aiden bersinar, dan dia sudah berdiri di depannya, dengan aura yang luar biasa. Sobat, menurutku ada kesalahpahaman di antara kita, kata wanita itu sambil tersenyum. Boom! Aiden secara intuitif meraih wajahnya dengan satu tangan, mengambil tubuhnya, dan membantingnya ke tanah, sebuah lubang berbentuk manusia muncul, dan wanita itu berlumuran darah. Merasakan aura pembunuh yang besar di tubuh Aiden, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Sobat, kami adalah orang-orang dari neraka. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya, jika tidak, akan sangat mudah menemukan Anda dengan penampilan oriental Anda yang mencolok, kata wanita itu dengan ekspresi tegas. Belum lama ini, aku menghancurkan surga. Aku hanya tidak tahu bagaimana rasanya menginjak neraka. Aiden tersenyum dingin. Surga itu secara alami adalah kuil cahaya suci. Bawa aku ke nerakamu, nada suara Aiden tanpa emosi. Wanita itu juga menerima takdirnya dan berjalan di depan, membawa Aiden dan Melissa bersamanya dan segera pergi. Mengenai tempat aslinya, Aiden tidak peduli berapa banyak petugas polisi Amerika yang datang ke sana. 100 km jauhnya, Aiden merasakan penglihatannya menjadi semakin gelap. Memasuki tempat yang mirip dengan ruang bawah tanah, Anda dapat dengan jelas merasakan energi darah yang kuat melayang-layang. Dindingnya dipenuhi berbagai organ manusia, berdarah dan menakutkan, dengan estetika berdarah. Saudaraku, ada serangan musuh. Tiba-tiba wanita itu berteriak. Aiden langsung menyerangnya dengan cahaya ilahi dan membunuhnya. Brengsek, siapa yang berani memanfaatkan nyali macan tutul dan berani mendatangi kita untuk mencari masalah? Saya sangat khawatir tidak ada biksu yang datang ke rumah saya. Saya benar-benar mencari kematian. Saudaraku, peniru, ayolah. Sekelompok biksu barat dengan bahu besar dan punggung kuat menyerang dengan ganas, masing-masing bermata merah darah, sepertinya berada dalam keadaan khusus, yang membuat kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Ini setengah mayat, kata Aiden terkejut. Lakukan semikaku pada tubuh Anda untuk memperkuat tubuh Anda dan pada saat yang sama mampu membawa lebih banyak tenaga. Boom! Orang-orang ini tidak layak atas tindakan Aiden, binatang Zuyin meraung keras, dan tubuhnya langsung berdiri setinggi 10 meter, tampak galak dan agung. Ini adalah tekanan dari salah satu garis keturunan teratas di alam semesta. Bagaimana kelompok kucing dan anjing ini dapat menghentikannya? Ribuan orang barat yang kuat terbang mundur, batuk darah. Selembar kabut es memenuhi udara, membekukan tanah dalam sekejap mata, tubuh orang-orang kuat dari neraka membeku.
Penghakiman dari neraka. Seorang pria barat dengan separuh wajahnya tertutup rune melambaikan tangannya, dan rantai hitam melilitnya, melepaskan aura aneh dan jahat. Dia bisa melihat bahwa Aiden adalah pemimpin lawannya. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Hanya dengan menangkap Aiden dia bisa mengendalikan binatang Zuyin. Sayangnya, dia menemukan orang yang salah. Ketika rantai hitam itu masih berjarak 1 inci dari Aiden, tiba-tiba pria barat itu merasakan ketakutan yang sangat besar tumbuh di hatinya. Detik berikutnya, rantai hitam itu meledak. Pria ini juga meninggal secara mendadak. Aiden berjalan langsung ke kedalaman ruang bawah tanah tanpa berkedip. Ada penghalang di sana, dan aura suram memenuhi udara. Nafas keluar dengan sekuat tenaga. Penghalang itu langsung runtuh. Di dalam, ada seorang wanita berambut bergelombang dengan kulit merah darah, seolah-olah meneteskan darah dan tatapan jahat di matanya. Dia jelas sedang melatih suatu keterampilan. Dia baru saja bangun dan merasakan segala sesuatu di luar. Ketika dia melihat Aiden lagi, dia langsung mengerti. Dia sangat marah dan berkata, "Siapa kamu?" Aiden mencibir, "Orang yang kamu rencanakan untuk melawan." Mata wanita berambut bergelombang itu tiba-tiba menyusut dan dia mengutuk, "Sialan, bukankah sudah kubilang, meskipun kamu harus memberikan darah biksu untuk pria itu, kamu harus mempertimbangkan dengan cermat kekuatan lawan." Aiden memikirkannya. Orang dewasa itu mengingatkannya pada banyak hal. Faktanya, orang-orang di neraka tidak bisa disalahkan. Sebagian besar biksu lokal di Amerika Serikat memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka, seperti Kota Suci Barat, klan manusia serigala, Del. Jika salah satu dari mereka ditangkap, pasti akan banyak masalah. Aiden dan Melissa, di bawah pengawasan mereka, adalah tipe biksu yang datang dari timur sendirian. Kalaupun ada latar belakang di belakangnya, di seberang Samudera Pasifik, itu di luar jangkauannya. Tanpa diduga, mereka menabrak pelat besi. Sepertinya tuanmu tidak lagi repot-repot menghisap darah orang biasa. Hanya darah biksu yang bisa membuatnya lebih kuat, Aiden mencibir. Hal ini setara dengan perubahan kuantitatif yang menyebabkan perubahan kualitatif. Namun ketika perubahan kualitatif selesai, akan sulit untuk mengandalkan perubahan kuantitatif sebelumnya, dan kehidupan dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi harus diperlukan untuk melanjutkannya. Wajah wanita berambut bergelombang itu pucat, tapi tidak ada bekas segel di telapak tangannya. Boom! Tiba-tiba, sebuah formasi muncul, meliputi Aiden, Melissa, dan Zuyin Beast. Aliran darah muncul, dan saat formasi bergerak, itu menjadi semakin melonjak, mencoba untuk memurnikannya. Sosok wanita berambut bergelombang telah muncul di luar, dan mencibir, "Kamu akan menjadi dewasa." Sebelum dia selesai berbicara, wanita berambut bergelombang itu merasakan getaran datang dari lubuk jiwanya. Formasi itu runtuh seketika. Aiden mengulurkan tangan dari celah itu, dan seluruh tubuhnya keluar. Tanpa ragu, wanita berambut bergelombang itu lari. Orang ini tidak bisa menjadi musuh, dan beritanya harus disampaikan kepada orang dewasa tersebut. Aiden tidak bisa melepaskannya, dan akhirnya menemukan keberadaan naga zombie tersebut. Meskipun orang dewasa itu bukan naga zombie itu sendiri, dia tetaplah salah satu preman naga zombie. Apakah Anda ingin menangkapnya? Oleh karena itu, Aiden tidak membunuhnya secara langsung. Namun di belakangnya, dia mengejar dengan santai dan tenang, dengan sengaja memperlambat kecepatannya, dan menjaga jarak dengan cara yang memalukan, namun terkadang berbahaya, merangsang wanita berambut bergelombang untuk terus menoleh ke belakang, membuatnya takut setengah mati. Cara penyiksaan ini sepertinya sangat mengasyikkan. Tapi Aiden bersungguh-sungguh tapi tidak berarti apa-apa, seperti naga raksasa, dia tidak pernah peduli dengan perasaan seekor semut. Wanita berambut bergelombang itu terus menarik perhatian masyarakat Amerika selama pelariannya. Tolong. Ada seorang pembunuh yang mengejarku di belakangku. Harus dikatakan bahwa kecantikan cantik wanita berambut bergelombang itu, ditambah dengan sedikit air mata yang dia keluarkan, membuat cucu menyedihkan dan ketakutan. Dia tampak seperti gadis muda, merasa seperti sedang dikejar oleh seorang pembunuh mesum untuk keinginan egois. Bab 1033, masuklah ke neraka dan lihatlah ke surga. Sekelompok orang Amerika menjadi bersemangat dan berpikir mereka melakukan keadilan. Monyet palsu berkulit kuning, keluarlah dari negara yang bebas, demokratis, dan indah ini. Seorang pria kulit putih bertubuh besar mengeluarkan senapan mesin ringan dari rumah dan mengarahkannya ke Aiden. Aiden sedikit mengernyit. Detik berikutnya, pria itu berlumuran darah dan terbang mundur, tak bernyawa. FBI telah diberitahu. Pesawat pengintai dan mobil polisi mengepung Aiden dan Melissa dan perlahan mendekat. Wanita berambut bergelombang di kejauhan sedang mencibir pada Aiden. Jadi bagaimana jika Aiden lebih kuat? Para biksu tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap orang biasa, apalagi biksu timur. Hal ini akan menimbulkan gejolak di kalangan biksu barat dan menimbulkan konflik antara timur dan barat. Aiden tidak mengambil tindakan. Tapi binatang Zuyin mengambil tindakan. Tubuhnya terlindungi langsung hingga 20 meter, dan tubuhnya memancarkan aura ganas dan menyeramkan, seperti monster Godzilla di film Amerika, memberikan dampak visual yang sangat kuat kepada manusia.
Dengan hantaman lengannya, sebuah helikopter langsung meledak di tengah kobaran api. Gelombang udara yang bergejolak membuat helikopter lainnya berguncang. Cucucu. Senapan mesin ringan dan tank menembakkan peluru, menutupi area tersebut dengan daya tembak penuh. Namun, bahkan kulit binatang lilin yin tidak rusak. Hanya ada sedikit sensasi kesemutan, yang membuat Candle Yin Beast sangat tidak senang, dengan raungan yang keras, kekuatan Taiyin menyebar, dan mobil polisi serta tank langsung membeku. Binatang lilin yin itu dengan paksa membuka jalan. Wanita berambut bergelombang itu mulai melarikan diri lagi, dia bergidik saat memikirkan mata acuh tak acuh Aiden tanpa sedikit pun warna. Nampaknya bocah oriental ini tidak membunuh orang biasa di Amerika, melainkan takut mengotori tangannya, dan tidak mau repot-repot memprovokasi konflik apapun antara Timur dan Barat. Hanya ada dua situasi seperti itu. Entah latar belakang di belakangnya cukup besar untuk mewakili keinginan negara. Entah dia begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan segalanya. Tidak peduli yang mana, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Wanita berambut bergelombang itu terus melarikan diri, perilaku binatang lilin yin barusan juga menimbulkan ketidakpuasan yang kuat di antara banyak biksu Amerika. Kamu baru saja bertindak liar di negara yang demokratis dan bebas. Saya sangat lelah hidup. Kembali ke timur. Aura alam dewa mengalir ke wajahnya, dan mereka adalah orang-orang kuat dari barat. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Seorang pria FBI tanpa sadar berseru dengan mata terbuka lebar dan wajah tidak percaya. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sosok-sosok yang terbungkus cahaya suci itu seperti utusan Tuhan yang berjalan di dunia, memperlihatkan keajaiban seperti ini. Namun, iblis dari timur terlalu sombong, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Aku ingin membakarnya dengan api untuk melihat betapa sombong dan angkuhnya mereka, kata Melissa dengan tangan di pinggul. Gadis ini benar-benar melakukan ini. Detik berikutnya, tinju yang menyala-nyala menghempaskan orang barat yang kuat, dan tubuhnya jatuh ke sungai. Pergi. Kata-kata Aiden singkat dan padat, suaranya dingin, dan dominasinya tak tertandingi, dia hanya memiliki satu kata ini. Cahaya bulan, silaukan matanya. Tiba-tiba, sebuah nyanyian mengingatkanku pada seorang wanita cantik yang mengenakan sesepuh bermotif biru, dan sebuah bulan muncul di sekelilingnya. Bahkan pada siang hari, sinar matahari tidak dapat menghalangi sinarnya. Lingkaran cahaya bulan yang menyilaukan muncul dengan luar biasa. Aiden masih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Momen. Binatang lilin yin mengeluarkan kekuatan magis. Dalam sekejap, kekosongan itu berputar. Cahaya bulan memudar, dan wanita cantik berjubah bermotif biru gemetar dengan tubuh halusnya, dan terbang keluar dengan ekspresi kesal di wajahnya. Ini sungguh mengerikan. Ini adalah pemahaman umum di benak setiap orang. Bocah oriental itu tidak mengambil tindakan, dia hanya memerintahkan monsternya untuk mengambil tindakan, dan monster itu mampu menyapu seluruh area. Betapa menakutkannya bocah oriental yang bisa membuat binatang mengerikan itu menyerah. Tidak ada jawaban. Beberapa hanyalah binatang Candle Yin yang membunuh segala arah, menyapu bersih semua lawan. Aum, tiba-tiba, dari dasar sungai, seekor naga barat yang membengkak bersayap menerobos air dan meledak dengan tekanan yang kuat. Ini sebenarnya adalah tahap awal dari Earth Immortal. Sungai Yangtze dan Sungai Kuning di Tiongkok telah dipenuhi dengan roh selama ribuan tahun. Tidak mengherankan jika ada monster seperti itu di sungai-sungai di Amerika Serikat. Saya harap saya bisa membunuh monster ini. Ketika orang kuat barat melihat naga barat ini, matanya bersinar dan dia berdoa dalam hati. Bagi beberapa pembangkit tenaga listrik barat kuno, mereka mengetahui tumit dan kaki naga barat ini. Itu adalah naga berumur 400 tahun di Florida. Negara ini sudah ada lebih lama dari Amerika Serikat. Naga bibrida kecil, sangat jelek, berani keluar dan membuat keributan. Zhu Yinbis sangat marah. Sebenarnya ada monster dengan garis keturunan rendah yang meneriaki Yao. Seolah-olah status kebangsawanannya telah dihina. Kemudian, ketiadaan, penghancuran. Kedua kekuatan magis itu ditumpangkan dan ditembakkan secara instan. Naga barat terkena serangan seketika, dan tubuh besarnya jatuh ke sungai, darah merah mewarnai permukaan sungai menjadi merah, yang sangat mengejutkan. Ini juga membuat marah naga barat. Naga barat bergegas keluar dari sungai dengan niat membunuh, membuka mulutnya yang berdarah, dan memuntahkan gelombang energi yang agung. Bang! Dengan ekspresi jijik di wajahnya, binatang Zuyin menekan naga barat dan memukulnya. Cakar besar menghancurkan lubang berdarah di tubuhnya. Dengan suara ratapan, naga barat jatuh lagi. Tubuh naga besar itu langsung membeku. Angin bertiup dan berubah menjadi puing-puing. Ya Tuhan, pada saat ini, giliran orang-orang kuat barat yang terkejut, takut, dan ketakutan. Bahkan naga barat di awal periode keabadian bumi pun terjatuh. Monster ini pasti sama ganasnya dengan orang suci mereka. Bagaimana cara melawannya? Menghadapi kekuatan absolut, ada keputusasaan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Mereka membatalkan rencana mereka untuk membela wanita berambut bergelombang dan pergi dengan putus asa. Pada saat ini,
wanita berambut bergelombang itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya yang halus diselimuti ketakutan. "Bawa aku menemui Tuhanmu," kata Aiden dingin. Wanita berambut bergelombang itu tidak memiliki perlawanan apapun sekarang, dia juga tidak melakukan trik apapun, dia mengangguk cepat seperti ayam yang mematuk nasi. Setelah Aiden ditanyai, dia mengetahui bahwa wanita ini bukanlah penguasa kekuatan neraka. Penguasa neraka adalah orang dewasa itu. Dia juga seorang suci. Orang suci, bisik Melissa. Neraka, yang terlibat secara acak memiliki seorang suci yang duduk di sana. Anda dapat percaya betapa dalamnya air di barat. Hanya ada segelintir makhluk abadi di Tiongkok, dan banyak dari mereka hanya menerobos ketika energi spiritual bumi dihidupkan kembali. Bisa dibayangkan tanpa Aiden, para pejuang Tiongkok akan langsung dikalahkan di hadapan kekuatan barat. Menurut informasi yang diberikan oleh wanita berambut bergelombang tersebut, penguasa neraka saat ini sedang menjalankan misi rahasia di sebuah kota kecil di pantai tenggara Amerika Serikat. Ada juga orang suci dari Gereja Cahaya dan orang suci dari keluarga Ross. Keluarga Ross adalah keluarga bisnis berusia seabad di Lost Country yang memiliki fondasi yang kuat dan warisan leluhurnya di Eropa bahkan lebih kuat. Tidak mengherankan jika ada orang suci di keluarga besar ini. Adapun misi rahasia penguasa neraka, Anda dapat memikirkannya dengan jari-jari kaki Anda. Bab 1034, Penguasa Neraka. Kota Perona. Sebuah kota berusia seabad, di negara dengan sejarah yang relatif singkat di Amerika Serikat, dapat dianggap memancarkan beberapa warisan sejarah. Ini adalah kota merpati. Setiap hari di siang hari, ribuan merpati putih terbang melewati gereja tua bergaya abad pertengahan yang menjadi pemandangan kota ini. Beberapa pemuda Amerika berpakaian minim yang sedang belajar di sini mengambil banyak foto di bawah gereja. Ya Tuhan, tempat ini sangat indah. Seorang wanita cantik berambut pirang melihat-lihat foto dan jatuh mabuk. "Ana, sepertinya ada yang salah dengan foto ini," pacar si cantik pirang mengeluarkan foto dan bertanya dengan ragu. Di pojok kiri atas foto, tampak ada bayangan seperti hantu di lonceng batu besar gereja. Pasangan muda itu hanya bertanya-tanya sejenak dan tidak terlalu memperhatikan. Saat ini, di gereja, sebuah bayangan berubah menjadi burung gagak hitam dan terbang menuju pria berjubah hitam, mata pria itu berlumuran darah. Orang ini adalah penguasa neraka. Seorang suci mungkin tidak berharga di dunia abadi 9 alam, tetapi di dunia sekuler, itu jelas merupakan simbol kekuatan. Selain penguasa neraka, ada juga orang suci dari Gereja Cahaya, dan seorang wanita tua berkulit murung, yang merupakan orang suci dari keluarga Ross. "Tuan Neraka, beritahu saya, mengapa Anda meminta kami datang ke sini?" Orang suci dari kuil cerah berkata dengan sungguh-sungguh. "Sial, kekuatan ini bisa dibilang membingungkan kekuatan yang baru muncul 10 tahun terakhir ini, karena metodenya jahat dan kejam, maka tidak bisa dikedepankan. Jika bukan karena kuil cahaya dan keluarga Ross, yang memiliki banyak urusan bisnis dengan neraka, kedua orang suci itu tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk bertemu. Bagaimanapun, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi." Namun belakangan ini banyak sekali gosip yang beredar, dan nampaknya neraka pun tak kalah terlibat dalam insiden vampir yang melanda Amerika Serikat. "Haha, saya memiliki banyak sumber daya budidaya di sini, saya tidak tahu apakah Anda membutuhkannya," kata penguasa neraka. "Sumber daya pelatihan apa?" Orang suci dari keluarga Ross berkata dengan suara serak. "2 tetes darah suci," penguasa neraka berkata secara misterius. "Darah suci." Kedua orang suci itu semuanya mengerutkan kening dan menjaga jarak dari penguasa neraka. "2 tetes darah suci ini dapat memperpanjang umurmu dan meningkatkan kekuatanmu sampai batas tertentu," penguasa neraka melanjutkan seolah dia tidak memperhatikan kewaspadaan kedua pria itu. Tiba-tiba, mata kedua orang suci itu bersinar terang. "Tahukah Anda, seorang Earth Immortal hanya memiliki umur 500 tahun, dan mereka semua telah hidup lebih dari 400 tahun, tidak ada yang ingin hidup pendek." Keduanya tergerak. Namun, mereka juga tahu dengan jelas bahwa segala sesuatu yang tampak bagus ada harganya. "Apa efek samping dari 2 tetes darah suci ini?" tanya wanita tua itu. "Efek sampingnya tidak besar. Paling-paling, kesadaran pengguna akan bingung untuk jangka waktu tertentu. Namun seiring bertambahnya kekuatan, efek samping ini hilang." Penguasa neraka tidak memberitahu mereka bahwa selain kebingungan, mereka juga akan menjadi boneka, dan dengan kualifikasi mereka, hanya ada sedikit harapan untuk terobosan lebih lanjut dalam kehidupan ini. 2 tetes darah suci ini dijual seharga $200 juta. Orang suci dan wanita tua di kuil Guangming memegang botol mereka sendiri yang berisi apa yang disebut darah suci, wajah mereka penuh kegembiraan, dan wajah lama mereka mulai tersenyum. Penguasa neraka juga penuh dengan harapan. "Ambillah dengan cepat. Jika kamu mengambilnya, kamu akan menjadi boneka orang dewasa." Bang! Saat ini, pintu gereja didobrak hingga terbuka. "Siapa?" Ketiga orang suci itu tanpa sadar memandang dengan tegas. "Akhirnya menemukanmu," kata Aiden sambil tersenyum.
Wanita berambut bergelombang di depannya tampak sangat gembira saat melihat penguasa neraka, dan berteriak dengan mendesak, "Tuan, selamatkan saya, mereka adalah..." "Kamu pengkhianat." Penguasa neraka langsung mengerti dan tidak memberikan kesempatan untuk membela diri. Wanita berambut bergelombang itu hancur berkeping-keping oleh suatu kekuatan di tempat. Aiden memandang semua ini dengan acuh tak acuh dan berkata dengan senyuman misterius, "Apakah kamu menyerah sendiri dan membawaku mencari tuanmu, atau apakah aku melakukannya sendiri dan memaksamu pergi?" Konsekuensi dari kedua pilihan ini sama sekali berbeda. Saya merasakan aura zombie pada penguasa neraka. Aiden hampir yakin. "Kalian berdua, bantu aku menangkap kedua iblis ini." Penguasa neraka berkata dengan sungguh-sungguh. Baru saja menerima darah suci, mereka secara alami memihak penguasa neraka. Aiden melirik botol berisi darah suci dan mencibir, "Jangan dibeli saat itu," dan dengan bodohnya kehilangan uang untuk orang lain. "Aku neraka, neraka adalah aku harus mengendalikan neraka." Penguasa neraka mengucapkan mantra singkat dan menekan telapak tangannya ke tanah. Tiba-tiba, tanda hitam menyelimuti seluruh gereja, dan auranya menakutkan dan mengerikan. Angin berdarah menderu-deru dan lingkungan berubah drastis. Di ruang merah tua, anjing neraka dan hantu jahat muncul dari dalam tanah, seperti makhluk nyata yang hidup di neraka, memancarkan aura pembusukan. Menjijikkan sekali. Melissa melompat ke belakang Aiden dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Karena kamu merasa sakit, tutup matamu, jadilah baik, dan kamu tidak akan bisa melihat lagi," kata Aiden lembut. Melissa bersenandung dengan patuh. Boom! Saat ini, Aiden menghentakkan kakinya dengan keras. Gelombang kekuatan yang sangat kuat meledak dari seluruh tubuh, dan kekuatan guntur dan kilat melilit tubuh, seperti Dewa Guntur, datang ke dunia dengan guntur dan hukuman. Guntur dan kilat meletus. Tiba-tiba, guntur yang berkobar membanjiri pemandangan seperti neraka, dan anjing neraka serta roh jahat yang tak ada habisnya meraung dan berubah menjadi abu. Seluruh neraka diinjak-injak oleh Aiden dengan satu kaki, ketika dia melihat ke langit, matanya tajam dan mendominasi. Retakan muncul di langit, dan surga yang diselimuti cahaya suci, dengan hantu malaikat muncul di atas kepala Aiden, menghantam Aiden dengan kekuatan untuk menekan dunia manusia. Menatap surga ini, Aiden menyeringai dan mengangkat tinjunya. Cahaya guntur berkumpul dan berubah menjadi rantai guntur, dengan benturan, mereka jatuh dengan ganas dan menjerat langit yang jatuh dengan erat. Dengan tarikan yang kuat, surga hancur. Boom! Seluruh neraka bergetar di bawah kaki Aiden, dan berubah menjadi abu di bawah serangan guntur dan kilat. Kedipkan mata Anda dan semuanya kembali normal. Engah! Penguasa neraka dan orang suci kuil cahaya terguncang hebat, dan wajah mereka menjadi pucat, mereka memandang Aiden dengan mata ngeri. Pemuda di depannya baru saja mengalami ledakan kekuatan tempur yang mengerikan, sama sekali tidak sesuai dengan usianya. "Kamu tidak tahu kekuatan kuno mana di timur yang membuat kamu abadi di bumi." Penguasa neraka berkata dengan sungguh-sungguh. Dia lebih percaya bahwa Aiden adalah monster tua yang menelan sejenis ramuan pemanjang hidup dan meremajakan dirinya sendiri. Aiden terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan melangkah keluar. Sebuah kekuatan yang agung. Dengan keras, penguasa neraka langsung terbang. Bab 1035, terlalu lemah. "Ah!" Dengan raungan amarah, penguasa neraka berkata dengan wajah garang, "Kamu berhasil membuatku kesal. Saya mengendalikan neraka, dan makhluk hidup di neraka tidak akan menderita penderitaan reinkarnasi dan dapat dilampaui. Aku mengendalikan neraka, dan semua jiwa yang mati di surga akan menemukan rumah mereka dan tidak lagi berkeliaran. Di nerakaku, bunga bermekaran di sisi lain, yin dan yang bergabung menjadi satu." Penguasa neraka tampak suci dan khusyuk, melantunkan mantra, dan aura suram keluar dari tubuhnya, seolah-olah jiwa undead yang tak ada habisnya bangkit dari neraka. Angin gelap menderu. Bunga dari bunga yang cerah dan mempesona bermekaran dengan aura yang aneh, dan di dalam bunga tersebut, terdapat hantu yang ganas dan jahat. Jika itu adalah makhluk abadi duniawi lainnya, mereka mungkin akan terpana untuk waktu yang lama. Namun, kekuatan jiwa Aiden begitu kuat, dan dia sangat memahami seluk-beluknya, dan menemukan bahwa pemandangan ini hanyalah ilusi. Apakah ini lebih baik dari dunia fantasi? Aiden bercanda. Segera, di bawah kendalinya, bendera Belanda dibuka secara diam-diam, dan sebagian dari alam iblis terbuka. Mengaum. Pemandangan ilusi ini menyelimuti gereja, yang lebih menakutkan dan menakutkan daripada penguasa neraka. Itu adalah sudut langit berbintang yang berlumuran darah, dengan aliran darah mengalir melalui dada, dan bintang-bintang menyerah di dalam. Setan yang tak terhitung jumlahnya dari luar alam muncul, berkeliaran melintasi galaksi. Ada yang nakal dan sombong, ada yang menatap ke langit, ada yang memandang rendah dunia. Seolah-olah penguasa neraka mendapat pukulan dari jiwanya, dia terluka parah, wajahnya benar-benar layu, dan aliran darah mengucur dari mulutnya. Saat dia terbang, dia kehilangan efektivitas tempurnya. Pikirannya sudah berada di ambang kehancuran. Jika Aiden tidak melepaskan hanya sebagian kecil dari ilusi iblisnya, penguasa neraka akan dimusnahkan saat ilusi itu terungkap.
Melihat pemandangan ini, kuil suci cahaya dan wanita tua itu terkejut. Terutama para orang suci di kuil Guangming, ketika nama Aiden tiba-tiba terdengar, mereka ketakutan setengah mati. Kamu adalah Aiden yang menyapu semua orang suci di barat dan memaksa kembali klon Ratu Zikui. Bagaimanapun, nama seseorang adalah bayangan sebuah pohon. Reputasi Aiden sangat menakutkan. Meskipun ada beberapa orang suci di barat yang belum pernah menyaksikan sosok seorang pria melintasi semua orang suci di tepi sungai Yangtze, memandang ke bawah segala sesuatu. Namun dia tahu dengan jelas bahwa betapapun berlebihannya rumor tersebut, fakta yang ada tidak dapat diubah. Kepala sekolah kuil Guangming juga memberikan peringatan keras, jika bertemu dengan orang bernama Aiden, jangan ragu untuk langsung menghancurkan jimat suci tersebut dan biarkan tiruan dari kepala sekolah datang. Boom! Saat orang suci dari kuil cerah menghancurkan jimat suci. Sinar cahaya yang agung, ditutupi oleh cahaya suci, turun dari sosok suci yang tak tertandingi. Sosok ini adalah tiruan dari pemimpin kuil Guangming, menatap Aiden dengan mata acuh tak acuh. Tahap keabadian akhir. Melissa terkejut, dan hendak berteriak kepada Aiden untuk melarikan diri. Namun, Zuyinbis memiliki ekspresi tenang di wajahnya, menutup telinganya, dan bahkan ingin tertawa. Dia tahu bahwa Subapi ini sangat kejam sehingga bahkan mendiang Dewa Bumi yang mati di tangannya dapat membentuk kelompok yang diperkuat. Kamu adalah Aiden, apa kata-kata terakhirmu? Klon pemimpin kuil Guangming tampak seperti dia telah mengendalikan segalanya. Apakah itu semua omong kosong penjahatnya? Aiden bercanda. Klon pemimpin kuil Guangming sangat marah, cahaya suci di matanya terang dan menyala-nyala, dan aura kuat dilepaskan. Orang-orang kudus di kuil cerah bangga, tertawa terbahak-bahak, dan tertawa tidak bermoral. Sepertinya dia telah melihat adegan di mana Aiden dibunuh tanpa ampun oleh pemimpinnya sendiri. Namun, senyuman ini benar-benar membeku saat kepalan tangan ditinju, dan digantikan oleh rasa takut, keterkejutan, dan kengerian. Boom! Guntur dan kilat meledak. Klon pemimpin kuil Guangming langsung dihancurkan oleh pukulan Aiden, meninggalkan esensi jiwa yang murni. Berkonsentrasilah dan jaga platform berkabung, Aiden berkata dengan serius kepada Melissa. Melissa mengerti apa yang akan dilakukan Aiden selanjutnya, dan tubuh halusnya gemetar karena kegembiraan. Jiwa dewa ini langsung disegel oleh Aiden dengan lebih dari 10 segel, dan kemudian diintegrasikan ke dalam tubuh Melissa. Jika tidak, jiwa Melissa akan hancur oleh dampak energi mendiang Dewa Bumi. Segera, cahaya ilahi yang terang muncul dari tubuh Melissa, dan sejumlah besar energi berubah. Aura yang lebih terkonsentrasi dan kuat dari sebelumnya dilepaskan. Tingkat kultivasi Melissa telah menembus tahap akhir alam dewa. Di dunia sekuler, ia dianggap sebagai orang kuat di kalangan generasi muda. Itu bahkan lebih ampuh daripada meminum pil, tapi tidak memiliki efek samping apapun, yang membuat Aiden sedikit mengernyit. Ini, tidak mungkin, tidak mungkin. Orang suci dari kuil cerah sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya hampir pecah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa takut. Pemimpin mereka, tiruan dari mendiang Earth Immortal, langsung dibunuh oleh Aiden. Bukankah itu berarti kekuatan Aiden sebanding dengan mendiang Earth Immortal? Ini tidak lain adalah sambaran petir, dan dia terkejut serta wajahnya terlihat kusam. Amerika, Gereja Cahaya. Di sebuah bangunan bergaya gotik, seorang pria tampan berjanggut dan rambut pendek di belah tengah tiba-tiba gemetar, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Salah satu klonku hancur. Pria tampan, pemimpin kuil cerah, wajahnya berubah muram. Ada niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Sebelum klon tersebut dibunuh, hanya sebuah adegan yang dikirim kembali, yaitu seorang anak laki-laki oriental yang menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk membunuh klonnya. Sebenarnya ada orang-orang kuat di tahap akhir keabadian bumi di Tiongkok. Ini menarik. Saya ingin melihat bagaimana reaksi Tiongkok setelah membunuh Anda. Kepala sekolah kuil Guangming menunjukkan senyuman kejam. Dia sepertinya telah melihat kematian Aiden, hilangnya salah satu pejuang terbaik di Tiongkok, seluruh negeri sangat marah, tetapi harus menelan amarahnya. Namun, demi menjadi konservatif, saya masih memanggil dua orang barat yang lebih kuat yang berada di tahap akhir Earth Immortal. Kepala sekolah kuil Guangming jelas terlihat ketakutan. Kekuatan tempur klon Aiden yang langsung membunuhnya sungguh mengejutkannya. Tahukah Anda, klonnya memiliki sepertiga kekuatan tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Aiden sangat kuat bahkan di tahap akhir Earth Immortal, dan mungkin sulit baginya untuk membunuhnya sendirian. Pergi dan undanglah kepala suku manusia serigala dan kepala keluarga Ross. Kepala kuil cahaya memerintahkan utusannya untuk mengurus semuanya. Gereja di Prona, Florida. Aura tak kasat mata menyebar. Di mata penduduk kota yang terkejut, merpati putih yang suka beristirahat di gereja sepanjang tahun menjadi ketakutan dan mengepakkan sayapnya. Sesuatu yang buruk terjadi. Orang suci dari kuil cerah telah dibunuh oleh Aiden. Teman dari timur ini, dalam dialek Mandarinmu, sepertinya tidak ada permusuhan atau permusuhan di antara kita. Mengapa kalian harus bertarung begitu keras? Penguasa neraka tahu bahwa dia bukan tandingan Aiden dan mulai alasan. Bersambung.